Hmm, Oke, baik, kita akan lanjutkan malam ini perkuliahan manajemen keuangan untuk topik yang ke-14 tentang perencanaan dan peramalan keuangan. Jadi ternyata peramalan itu bisa dilakukan untuk objeknya apa saja ya. Kebetulan kita akan forecast finance ya terkait dengan, bisa juga kita akan forecast penjualan, kita bisa forecast pendapatan gitu ya, bisa kita juga forecast untuk beberapa kebutuhan. Sebetulnya sih alat statistik yang digunakan biasanya untuk melakukan forecast gitu. Oke, saya akan share materinya yang sudah kita share juga ke grup ya, untuk bisa dilihat. Kelihatan enggak ya materinya ya? Assalamualaikum Pak. Kelihatan Pak. Udah Pak, udah kelihatan Pak. Udah kelihatan ya. Baik. Saya coba slideshow atau saya slideshow aja deh ya biar agak besar. Oke. Oke, konsep perencanaan dan peramalan. Jadi di dalam manajemen itu kan ada 4 prinsip ya. Di antaranya yang pertama, masih ingat ya? Yang pertama prinsip manajemen. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini biasanya kalau ujian dengan saya mesti akan saya tanyakan nih tingkat kalau ujian dengan saya, tapi kalau enggak ya enggak ya. Karena kan kalau manajemen itu kan ada hal yang sangat prinsipil yang harus diketahui. Kalau Anda ambil prodi, program studi manajemen, itu harus tahu tentang prinsip-prinsip manajemen gitu ya. Kalau belum paham dan belum tahu, biasanya harus belajar lagi gitu ya. Belum bisa untuk lulus karena prinsipnya saja belum paham gitu ya. Apalagi bicara tentang apply, tentang implementing, tentang aplikasi bagaimana di dalam kegiatan manajerial gitu ya. Oke, masih ada yang ingat? Kegiatan perencanaan di dalam manajemen ya. Ada 4 ya, ada 4 prinsip, yaitu yang pertama adalah planning, yang kedua adalah organizing, yang ketiga adalah equating atau directing, dan yang keempat adalah controlling ya. Nah, ini adalah kegiatan di prinsip yang pertama ya, tentang perencanaan. Nah, di dalam perencanaan ini tentunya ada data yang sudah kita punyai, miliki gitu ya. Kemudian kita akan mempredik sesuatu di masa yang akan datang. Ya, kita akan memprediksikan atau memforecast kegiatan atau kejadian di masa yang akan datang gitu ya. Jadi belum terjadi, ketika kita merencanakan juga begitu ya. Perencanaan kita lakukan untuk melakukan suatu kegiatan di masa yang akan datang. Nah, perencanaan ini dihubungkan dengan pengelolaan ya. Jadi ada sebuah statement tentang how to manage ya. How to manage. Bagaimana kita mengelola sesuatu ya melalui sebuah proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, implementing atau implementation and evaluation, dan kemudian kita evaluasi. Jadi kalau kita berada dalam sebuah organisasi, apakah organisasi bisnis atau organisasi sosial, bahkan dalam kegiatan di organisasi terkecil yaitu rumah tangga, gitu ya, juga perlu adanya perencanaan, gitu ya. Adanya perencanaan, kemudian kita laksanakan, ya, dan kemudian kita evaluasi. Dalam beberapa prinsip manajemen yang lain disebut dengan PDCA, ya, Plan, Do, Check, Action. Jadi awali dengan perencanaan, kemudian do, lakukan, kemudian check, evaluasi, kemudian action, ya, kita perbaiki, gitu ya, kita perbaiki.
Nah, peramalan ini dihubungkan dengan estimasi, ya, perkiraan, proyeksi, ekspektasi. Nah, karena di situ ada sebuah perkiraan, ada sebuah ekspektasi, dan maka di situ ada how to analyze, ya, how to analyze, bagaimana kita menganalisa, ya, bagaimana kita menganalisa sesuatu yang berbasis pada data, gitu ya. Jadi tanpa data kita nggak mungkin melakukan sebuah analisa. Nah, untuk bisa menganalisa dengan baik, maka butuh suatu keterampilan saintifik, ya, keterampilan akademis. Makanya kalian kuliah itu kan untuk mendapatkan keterampilan akademis, saintifik, ya. Jadi kalau ada seseorang memiliki keterampilan tapi tidak melalui jalur akademis, juga ada, ya, yang melalui jalur experience, ya, learning by doing. Dia bisa belajar dari sesuatu yang dia lakukan di lapangan. Ya, dia akan mendapatkan sebuah keterampilan. Tapi melalui jalur formal akademik, maka di situ ada, ya, ada topik materi di mana kita diajarkan untuk berpikir secara analitis, ya, how to analyze, gitu. Gimana kita bisa melakukan suatu analisa dengan mengolah data, mengolah fakta, gitu ya, untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Perencanaan yang baik sangat ditentukan oleh hasil peramalan. Jadi perencanaan itu, karena kita merencanakan sesuatu, maka sebetulnya kita akan melakukan sebuah forecast apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan sebuah rencana yang kita mau lakukan, tapi mengandalkan basis data, ya. Kita mengandalkan basis data atau informasi yang baik. Oke. Hang. Oke. Nah, sekarang kita kaitkan dengan perencanaan keuangan, ya. Perencanaan keuangan itu bagian dari proses perencanaan organisasi, karena tidak ada organisasi yang bisa berjalan tanpa dukungan finance, ya, tanpa dukungan keuangan, tanpa dukungan anggaran, ya, tanpa dukungan dana. Nggak akan mungkin bisa dijalankan. Ya, kecuali aktivitas yang sifatnya komunal atau community misalnya, itu pun biasanya tetap butuh dana juga, gitu. Tapi kita akan lebih orientasikan kepada perencanaan bisnis, ya, di mana dalam perencanaan bisnis itu pasti ada finance, ya, pasti ada budgeting. Nah, dari perencanaan itu suatu perusahaan dapat menghindari kesalahan dalam mengambil keputusan. Jadi kalau kita punya rencana yang baik, maka perusahaan dapat menghindari atau memitigasi risiko adanya kerugian. Misalnya, katakanlah kita sudah tahu bahwa dengan adanya kondisi penjualan yang menurun misalnya, tiba-tiba kita tidak menyesuaikan dengan cost atau expenses yang kita mau keluarkan untuk masa yang akan datang. Maka itu berisiko sangat besar, ya, sangat besar. Contoh misalnya perusahaan sudah mempredik dengan adanya beberapa lockdown di beberapa kota dan wilayah di Indonesia dengan kondisi pandemi ini, pasti kegiatan operasional tidak akan bisa berjalan dengan lancar, gitu. Nah, dengan begitu maka sales-nya pasti akan turun, kan, gitu. Nah, kalau turun kemudian berarti kan ekspektasi pendapatan kita akan turun pasti, gitu. Nah, kalau kita cost-nya tidak kita kendalikan, biayanya kita nggak kendalikan. Nah, mengendalikan biaya caranya bagaimana? Misalnya penggunaan cost operasionalnya diturunkan, ya. OPEX istilahnya, gitu ya, operational expenses-nya diturunkan. Apa itu contoh-contoh operational expenses? Contohnya misalnya kegiatan untuk membayar halo, masih ada yang aktif nih, Mas Ahmad Syaifuddin. Boleh di-mute dulu. Oke. Thanks. Oke, operational expenses contohnya apa di dalam bisnis? Contohnya misalnya bayar listrik, ya. Bayar listrik, utilities, ya, telepon, kemudian misalnya kuota, misalnya. Kemudian juga
untuk transportasi misalnya ya. Kemudian apalagi yang lain yang paling besar komponen di dalam struktur biaya itu biasanya tenaga kerja. Nah, maka ada beberapa perusahaan yang kemudian melakukan melakukan perampingan gitu ya, melakukan perampingan dengan cara misalnya tidak memperpanjang kontrak, kemudian juga tidak menambah tenaga kerja baru. Ya karena dipredik bahwa beberapa waktu ke depan ini penjualan akan tidak kurang bagus ya dengan kondisi pandemik ini misalnya. Maka harus ada pengendalian di biaya. Oke. Berikutnya. Oke. Nah, dengan mendapatkan beberapa informasi itu maka kita akan bisa melihat arah pertumbuhan dan perkembangan bisnis secara berkelanjutan. Ya, jadi kalau misalnya kita tidak bisa mempredik apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, ya ke depan misalnya, maka kita kemudian tidak melakukan suatu perubahan, terutama di pengendalian tadi agar seimbang antara pengeluaran dengan pendapatan yang kita akan peroleh ini mestinya harus seimbang. Dalam kondisi yang sehat, yang bertumbuh, pasti revenue-nya harusnya lebih tinggi dibandingkan dengan expenses-nya, gitu ya. Sehingga di situ ada pertumbuhan karena ada margin keuntungannya, ada profit, gitu. Nah, perusahaan-perusahaan yang dikendalikan tanpa sebuah perencanaan dan sebuah prediksi atau sebuah estimasi, maka akan menghadapi jurang kehancuran, kebangkrutan. Nah, rata-rata perusahaan-perusahaan yang kemudian collapse, bangkrut gitu ya dalam bahasa kita, itu karena tidak ada perencanaan yang baik. Ya, dia tidak bisa mempredik, dia tidak membuat estimate, ya tidak membuat forecast gitu, apa yang akan terjadi di masa datang. Dia kemudian tetap mempertahankan dengan tingkat biaya yang ada, sementara cost perusahaan tidak dikendalikan. Sementara revenue-nya terus menurun, ya pendapatannya terus menurun. Ya maka di situ ada gap berupa loss, ya rugi. Nah itu bisa membuat perusahaan menjadi bangkrut, ya. Oke. Nah model perencanaan keuangan menurut Stephen Ross menyatakan bahwa perencanaan itu adalah sebuah model perencanaan keuangan yang memiliki kompleksiti bervariasi. Kenapa memiliki complexity yang bervariasi? Ya karena perusahaan kan ukurannya berbeda-beda ya. Ada yang masih sederhana, simpel, misalnya perusahaan perorangan gitu. Ada perusahaan yang sudah agak sedikit advance, misalnya dalam bentuk CV. Di situ ada beberapa orang yang berkumpul dan mengambil keputusan. Apalagi yang sudah bentuknya perseroan, ya PT. Nah, dan PT pun memiliki skala dan volume bisnis yang berbeda-beda. Kalau dia sudah punya volume bisnis yang lebar, yang luas gitu ya, maka kompleksitinya akan semakin tinggi dan tentunya forecast-nya juga akan semakin kompleks ya. Estimate-nya juga akan semakin kompleks gitu. Nah, apa yang perlu dilakukan dalam perencanaan keuangan? Yang pertama adalah meramalkan penjualan. Kenapa penjualan kemudian kita kaitkan dengan finance ya? Karena penjualan itu yang akan mampu menghasilkan revenue, pendapatan. Jadi kalau kalian ingin membuat sebuah perencanaan keuangan, hal pertama yang kalian lakukan adalah revenue dulu ya, melakukan estimate atau forecast terhadap pendapatan. Pertanyaannya, ini bisa berlaku nggak untuk personal, untuk individual, untuk perseorangan gitu ya, bukan untuk korporasi? Bisa ya. Jadi kalau kalian ingin bisa mengendalikan pendapatan dengan baik, ingin mengendalikan hidup Anda dengan cara yang lebih baik, maka Anda lakukan forecast ya terhadap revenue atau pendapatan yang kita bisa peroleh di masa yang akan datang. Oke, pertanyaannya lagi, forecast terhadap pendapatan itu apakah bisa kita kendalikan? Pertanyaannya gitu ya, bisa kendalikan nggak? Ya, bisa gitu ya, bisa. Kenapa? Karena itu yang melakukan adalah kita, yang melakukan action adalah kita. Ya contoh sederhana misalnya kalau kita ini menjadi karyawan gitu. Kalau karyawan kan gajinya bisa diukur ya. Ya misalnya kita digaji UMR misalnya 4,5 juta misalnya per bulan misalnya. Nah, kalau kemudian tahun depan kita ingin tingkatkan, kalau menunggu kenaikan
reguler, karena kenaikan secara periodik gitu, ya mungkin 10% maksimal kita bisa dapatkan gitu kan. Nah, tapi kalau kemudian kita ingin melakukan sebuah jumping, lompatan gitu, ya Anda harus lakukan aktivitas yang lain selain menjadi karyawan kan. Misalnya Anda menjadi melakukan aktivitas trading freelance misalnya, sehingga Anda bisa mendapatkan margin dari hasil trading Anda, atau Anda membantu misalnya menjadi broker misalnya pialang. Ya pialang apa saja ya, bisa aja pialang tanah atau rumah yang mau dijual, pialang kendaraan, broker barang-barang antik misalnya gitu ya, yang tidak memiliki nilai pasar yang fix tapi bisa variabel, bisa dapat keuntungan bisa berpuluh-puluh juta misalnya karena ada berbisnis menjadi broker untuk barang antik misalnya. Ya semua bisa dilakukan ya kalau Anda memiliki inovasi kreativitas untuk bisa mengekspektasi dari sebuah pendapatan di masa yang akan datang. Tapi kalau Anda tidak bisa melakukan itu ya Anda tentunya akan sulit ya untuk bisa membuat sebuah rencana keuangan, karena judulnya yang menjadi triggernya adalah revenue. Oke, baru setelah itu kita bisa mengendalikan biaya dari review yang kita sudah rencanakan tadi, sehingga nanti bisa akan menjadi sebuah performa keuangan ya, laporan keuangan gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang udah bicara tentang peramalan ya, forecasting. Nah, forecasting itu kan kita ingin melakukan suatu kegiatan memperkirakan ya apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya. Nah, untuk bisa melakukan predik atau estimate kita butuh data. Data-data empiris diperlukan untuk bisa kita melihat apa yang kecenderungan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ya. Nah, dalam melakukan proyeksi berdasarkan dari data-data masa lalu tadi, maka kita akan membutuhkan data-data aktual, ya data-data aktual, karena pendekatan kita adalah akademis, sehingga peramalan kita bukan kemudian kita datang ke dukun, gitu ya, seorang dukun, ahli ramal, ahli nujum, gitu ya. Ya kemudian kita tanya, apa ini besok saya bisa kaya apa enggak, misalnya gitu ya. Atau misalnya tahun depan saya akan untung atau rugi misalnya. Nah kalau Anda datang ke seorang tukang ramal begitu, ya Anda nggak perlu data masa lalu gitu ya. Ya tapi ya konyol juga kalau kita sampai melakukan itu sebagai seorang yang terpelajar kan, kita nggak mungkin masa depan itu diketahui oleh seseorang ya kecuali oleh Tuhan atau Tuhan mengendaki itu gitu ya. Tapi ya kita sebagai seorang yang saat ini sedang menjadi seorang terdidik gitu, yang berbasis pada aktivitas ilmiah, tentunya kita bisa melakukan suatu ramalan berbasis pada aktivitas ilmiah. Nah, ilmiah itu salah satu kriterianya adalah ketika kita ngambil keputusan itu harus ada data, ya, harus ada data. Jadi kalau Anda mengambil sebuah keputusan tanpa data hanya karena feeling atau perasaan saja, maka Anda disebut bukan seorang yang ilmiah ya. Ya misalnya Anda sedang Anda sedang menjalin dengan calon pasangan misalnya, ya hubungan gitu ya, hubungan dengan seseorang gitu, misalnya tiba-tiba karena informasi sepihak atau informasi datang nggak tahu dari mana, tiba-tiba Anda langsung percaya dan kemudian misalnya ngambil keputusan ya tanpa kemudian melakukan koreksi, tanpa melakukan sebuah ya tanpa analisa, kemudian tanpa Anda melakukan cross check, Anda tanpa melakukan suatu pembuktian, misalnya tiba-tiba Anda kemudian ambil keputusan, misalnya udah ya putus, udah putus gitu ya. Nah, itu namanya emosional, ya emosional. Nah orang-orang yang emosional itu biasanya akan banyak menyesal di kemudian ya, karena dia tidak cukup dewasa untuk kemudian bijak, wise,
dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, orang yang wise, bijak itu biasanya dia melihat dari berbagai perspektif gitu ya. Nah, antara lain adalah perspektif ilmiah, yaitu data tadi yang kemudian kita bisa olah. Oke, berikutnya. Nah, tadi seperti yang kita sudah ceritakan bahwa sebuah peramalan keuangan itu diawali dengan adanya forecast, ya, sales forecast. Nah, karena kita sedang mau melakukan forecast terhadap suatu penjualan, maka penjualan itu kan dipengaruhi dengan kondisi ya, dengan kondisi internal dan kondisi eksternal. Nah, kalau kondisi internal itu kan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Contoh misalnya kita ingin memperbaiki produk, misalnya kita ingin melakukan efisiensi misalnya untuk produksi sehingga harga kita bisa bersaing di pasar misalnya. Kita juga bisa melakukan peningkatan kapasitas resources kita gitu ya. Semua bisa kita kendalikan yang terkait dengan SDM, yang terkait dengan bisnis proses, operational, yang terkait dengan modal kita misalnya ya, finance, yang terkait misalnya dengan teknologi, itu semua bisa kita kendalikan gitu. Tapi ada sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan, yaitu faktor eksternal, yaitu lingkungan eksternal, yaitu apa? Ekonomi, pola konsumsi masyarakat yang berubah, perkembangan teknologi seperti yang terjadi saat ini, ada perubahan aturan, regulasi dan sebagainya, itu nggak bisa kita kendalikan. Tapi ketika kita membuat sebuah forecast, maka itu harus kita perhatikan, gitu ya. Jadi misalnya Anda optimis misalnya ada pertumbuhan sampai di atas 100% misalnya, tapi Anda tidak melihat bahwa kondisi misalnya sedang menurun sekarang, ya, kondisi sedang menurun. Kecuali Anda ambil strength dari sisi misalnya teknologi misalnya. Perkembangan teknologi di luar kita maksudnya itu sangat luar biasa. Kemudian kita ngambil itu sebagai salah satu unsur kekuatan kita untuk memengaruhi internal bisnis kita, maka bisa jadi kemudian yang average pertumbuhan ekonomi kita misalnya sekarang itu hanya 4% misalnya maksimal, tapi karena kita mengambil salah satu strengthness dari unsur aspek bisnis yaitu teknologi informasi misalnya dalam proses bisnis kita didukung dengan teknologi, maka bisa jadi di atas 100% pertumbuhannya gitu ya. Oke. Berikutnya. Nah, teknik dalam melakukan peramalan itu banyak sekali ya, banyak sekali. Kita bisa menggunakan beberapa pendekatan dan juga beberapa alat ya untuk melakukan forecast ya. Salah satunya adalah judgment method ya. Judgment method itu suatu pendekatan yang digunakan dengan kita mencari masukan atau pendapat atau opini dari para ahli. Jadi ini contoh misalnya ya, tanpa mengenyampingkan yang lain misalnya bicara tentang koperasi misalnya. Ini ceritanya mungkin karena pengalaman panjang di research tentang koperasi, sehingga banyak pihak misalnya menanyakan kepada saya, gitu ya, bagaimana sih Pak Bagio kira-kira forecast kondisi koperasi kita ke depan misalnya. Ya karena saya cukup data yang kemudian diolah dan kita publikasikan dalam berbagai artikel misalnya, maka itu bisa menjadi dasar atau basic kita dalam membuat sebuah opini atau memberikan sebuah pendapat gitu ya, sebuah pendapat itu. Nah, apa yang kemudian saya sampaikan itu bisa menjadi bagian dari judgment ya, judgment gitu. Nah, ada metode statistika. Nah, kalau metode yang statistika itu tentunya kita harus memiliki data kuantitatif ya, data-data dalam bentuk angka yang kemudian bisa diolah dan memberikan informasi
tentang kecenderungan di masa yang akan datang seperti apa, gitu ya. Nanti kalau ada waktu kita bisa latihan, ya. Oke. Kemudian ada metode khusus, ya. Metode khusus itu contohnya industry analysis, analisis market share misalnya. Ada banyak sekali analisis yang digunakan untuk melakukan sebuah forecasting, ya, dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang dikembangkan oleh para peneliti dan para ahli. Ya. Oke, jadi ada 3 ya kita sekarang sudah kenal, ada judgment method, ada metode statistika, ada metode khusus. Oke. Nah, peramalan penjualan dengan menggunakan metode trend moment ini bisa kita gunakan kalau kita memiliki data, ya, memiliki data dari data-data empiris. Data empiris itu apa? Data yang sudah terjadi di masa yang lalu, gitu ya. Itu namanya data empiris yang kita bisa gunakan untuk melakukan predik atau forecast adanya kecenderungan di masa yang akan datang. Jadi nanti kita bisa lihat contoh ya. Ada rumus yang digunakan, ya, ada rumus. Rumusnya Y sama dengan A plus BX. Ini rumus yang sangat populer, gitu ya, dan banyak digunakan oleh para peneliti, gitu ya, dan simple, sederhana, gitu ya. Mungkin karena ini bukan bahasan di statistik, saya nggak akan secara detail ya menjelaskan gimana rumus ini bisa muncul, gitu. Ya, kita perlu adalah cukup dengan menggunakan rumus itu untuk melakukan sebuah forecast. Nah, saya tidak juga akan mengajari secara step by step, ya. Kalian bisa gunakan tools Excel aja, ya. Gunakan tool berupa Excel. Ini ada oke. Ini ada. Ini contoh yang dilakukan dengan menggunakan manual, secara manual ya, secara manual, ya, manual. Ini contohnya misalnya begini, 5 tahun yang lalu, ya, misalnya ada 5 tahun yang lalu ada hasil penjualan, ya, di setiap tahun kan di situ ada data, ya, tahun misalnya di contoh saja ya, tahun 2008, 2009 sampai 2018, 12, di situ ada data ya, tahun 2008 130, 2009 145 dan seterusnya. Itu data selama 5 tahun. Nah, kita ingin forecast ya, kita ingin forecast bagaimana tren yang akan terjadi di 2013 gitu ya, di 2013 dan seterusnya. Apakah naik atau turun gitu ya. Kalau kita lihat secara manual, di sini memang ada kenaikan. Coba kenaikannya nanti berapa kira-kira di 2013 gitu. Nah, itu bisa dihitung atau dikalkulasi, dianalisis dengan menggunakan rumus tadi ya. Y sama dengan A plus BX itu. Nah, untuk menemukan A-nya berapa, B-nya berapa gitu ya, X-nya berapa, dicari ya. Karena rumusnya adalah sigma Y, ya, sigma Y itu sama dengan N kali A, N itu data, jumlah data, kemudian A itu nanti yang akan dicari, ya, kemudian B itu nanti yang akan dicari, kemudian sigma X itu sudah ditemukan di sigma X-nya nanti sudah diketemukan, kemudian A kali sigma X plus B kali sigma X kuadrat. Ini kalau dihitung, ya, kalau dikalkulasi, maka sigma Y-nya 760, ini sudah dihitung 760. Ya, kemudian 5A, yaitu 5-nya dari mana? 5N, ya, NA, N-nya itu 5. 5 itu dari mana? Data, jumlahnya 5 ya. 1 tahun 2008, 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5A. Plus 10B. Ya, 10-nya dari mana? 10-nya adalah sigma X. Ini X, jadi sigma itu jumlahnya ada di total dari ini, di total semua ini sigmanya 10. Ya, maka kemudian ketemu 760 ya, 5A plus 10B. Ketemu ya.
Nah, kemudian persamaan yang kedua, XY, sigma XY kita mau cari, kita akan mencari nilai ya persamaan yang kedua. Nah, ini ada ketemu sigma A kali sigma X gitu. A-nya 5 ya. A-nya 5, X-nya adalah 10. Sigma X-nya 10. Ya, sigma XY sudah ada ini sigma XY ketemu 1620 plus 30B. 30-nya adalah sigma X kuadrat nih, sigma X kuadrat ini 30 ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat hasilnya gitu ya, kalau kita lihat hasilnya, kedua persamaan ini kemudian dijumlahkan ya atau dikurangi juga bisa. Nah, ini dikurangi atau dijumlah. Kalau sininya kita ingin mendapatkan nilai B berapa gitu ya, nilai B berapa, ya kita kurangi aja, ya 10A dikurangi 10A maka habis, maka di sini ketemu minus 10B ya, kemudian ini ketemu minus 100, B-nya ketemu 10 gitu ya, kemudian kita disubstitusi, maka kita masukkan ke dalam persamaan 760 sama dengan 5A plus 10B. Maka ketika kita masukkan nilai B-nya, karena B-nya sudah ketemu ya, masukkan ke sini, maka A akan ketemu. Nah, persamaan trennya adalah Y sama dengan A plus BX. Y-nya sama dengan 132 plus 10X. Ya, 10X. Nah, ini kalau kemudian kita mau mempredik pada tahun berikutnya, ya predik pada tahun 2013 ya 2013, maka persamaannya adalah tadi 132 plus 10 ya 10 kali 5, 10 kali 5 50 ya. Nah, 132 ditambah dengan 50 182. Jadi di tahun 2013 akan terjadi penjualan sebesar 182 ya dan seterusnya. Itu. Oke, nah peramalan ya peramalan atau proyeksi ini kemudian kita bisa kaitkan dengan sebagai dasar tadi sebagai dasar untuk melakukan proyeksi keuangan gitu ya dari hasil penjualan tadi yang tentunya dalam sebuah forecast itu kita akan dipengaruhi oleh waktu. Ya bisa jangka pendek, bisa jangka panjang gitu. Kalau dalam terminologi perencanaan, kalau jangka pendek itu ya 1 tahun gitu ya, jangka panjang itu biasanya lebih dari 2 tahun. Nah, satuan proyeksi pada umumnya itu bisa berupa unit, ya proyeksi kita bisa unit atau berupa currency, nilai uang dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah membuat beberapa proyeksi tadi dan angkanya sudah ketemu, maka kita sudah bisa melakukan sebuah menyusun sebuah rencana secara lebih komprehensif dalam sebuah laporan keuangan. Ya, tadi hanya sekedar contoh saja bagaimana mempredik penjualan di masa yang akan datang dengan menggunakan least square, ya rumus least square atau linear regression. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk mempredik satu persatu. Ya, jadi kita bisa predik kalau kita punya data laporan keuangan misalnya 5 tahun, gitu ya, 5 tahun yang lalu, maka kita bisa melakukan forecast pada tahun yang akan datang dengan menggunakan data itu. Ya, makanya kalau Anda mau misalnya ambil tugas akhir misalnya finance, ya, bisa aja perencanaan keuangan judulnya, gitu ya, perencanaan keuangan. Anda bisa ngambil data laporan keuangan perusahaan 5 tahun terakhir, kemudian Anda gunakan rumus untuk melakukan prediksi, ya, dengan rumus tadi bisa menggunakan linear regression, bisa juga menggunakan beberapa pendekatan yang lain, misalnya judgment tadi, kemudian statistik, ya. Nah, dari laporan keuangan nanti yang
yang kita bisa susun dan kemudian kita bisa mendapatkan nilai setiap akun dalam laporan keuangan. Akun itu rekening ya. Tapi yang kita maksud dengan rekening itu atau perkiraan ya, kalau dalam bahasa akuntansi namanya perkiraan ya. Kalau di dalam laporan keuangan itu ada perkiraan namanya. Jadi contohnya apa perkiraan itu? Perkiraan itu contohnya di dalam neraca ada kas gitu ya, ada bank, kemudian juga ada piutang, ada persediaan gitu ya. Itu namanya perkiraan atau akun ya. Nah, itu kalau kita punya data selama 5 tahun gitu ya, dan kemudian kita masing-masing dari akun atau perkiraan itu kita bisa forecast ya, bisa kita forecast, maka kita akan bisa membuat sebuah perencanaan keuangan mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang. Gitu. Itu bisa ya dengan menggunakan data itu. Nah, untuk meramalkan laporan keuangan, maka kita bisa menggunakan beberapa metode. Ya, bisa menggunakan metode rasio konstan, bisa metode regresi linear yang kita sudah sebutkan tadi ya. Jadi kita punya neraca misalnya, kemudian pos-posnya tadi, pos di aktiva dan pos di pasiva atau rekening di pasiva dan rekening di aktiva. Nah, kita jadikan sebagai variabel bebas. Ya, kemudian kita bisa regresikan ya dengan penjualan. Ya, kalau kalian sudah dapat statistik, pernah dapat statistik, ya, biasanya lebih mudah untuk memahami ya. Ya, makanya kalau belajar ekonomi itu ada ilmu alat namanya. Ilmu alat itu apa? Ya, statistik salah satunya, itu alat untuk melakukan analisis dalam bidang ekonomi dan bisnis ya. Ada statistik salah satunya yang kita pelajari gitu ya. Jadi kalau kita nggak terlalu suka dengan angka, saran saya jangan belajar tentang ekonomi, gitu ya. Karena ekonomi itu sangat dekat sekali, gitu ya, dengan angka. Nah, kita bicara tentang menghitung laba dan rugi saja. Nah, itu kalau kita nggak suka angka, nggak mungkin akan muncul kita bisa menghitung laba atau rugi kan. Nah, rugi atau laba itu kan hasil dari perhitungan selisih antara pendapatan dengan biaya, kan? Itu semua angka. Gitu. Dalam bisnis itu pasti kita akan berhubungan dengan angka. Ya makanya kalau kita nggak suka dengan angka ya jangan sekolah di bisnis atau sekolah di ekonomi gitu ya. Salah kamar gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, untuk menggunakan metode yang pertama yaitu metode ya kalau yang metode rasio konstan itu adalah rasio-rasio keuangan. Rasio keuangan yang kita pernah pelajari mungkin ya, atau belum. Rasio keuangan contohnya misalnya Pak, rasio keuangan. Contohnya misalnya rasio likuiditas. Rasio likuiditas ya, rasio likuiditas itu apa? Rasio antara perbandingan antara aktiva lansar dengan hutang lansar. Ya, itu rasio likuiditas. Nah, kalau kita misalnya ingin rasio hutang misalnya atau debt ratio misalnya antara liabilities atau kewajiban ya dibagi dengan aset yang kita miliki misalnya. Itu namanya rasio konstan. Itu rasio yang sudah biasa digunakan untuk melakukan analisis. Kira-kira rasionya kalau dalam kondisi yang sehat, itu seperti apa, kemudian kita bisa prediksikan ke depan. Ya, kita bisa prediksikan ke depan untuk melihat apakah rasionya membaik atau rasionya memburuk, gitu ya. Kalau rasionya membaik, gitu, maka itu yang kita harapkan. Tapi kalau memburuk, apa yang harus dilakukan? Nah, ini juga menjadi salah satu alat atau tools gitu ya di dalam mengendalikan bisnis. Ya, dalam mengendalikan bisnis. Nah, kalau metode regresi linear yang seperti tadi yang kita ada contoh itu adalah merupakan salah satu metode regresi linear.
Nah, kalau metode presentasi penjualan seperti apa? Nah, kalau menggunakan metode presentasi penjualan, ya kita bisa lihat ya di dalam asumsi-asumsi ini contoh misalnya ya. Nah, untuk menggunakan metode presentasi kita harus bisa mengidentifikasi pos-pos pada rekening-rekening laporan keuangan yang kita miliki ya. Nah, dalam menyusun laporan keuangan pro forma kita menggunakan asumsi. Ya, kalau kita ingin mempredik ke depan, maka kita harus punya asumsi-asumsi. Asumsi tersebut harus kita state ya, harus kita tulis karena itu menjadi dasar untuk kita bisa melakukan predik ya, memberikan predik atau memberikan estimate. Nah, untuk asumsi itu apa saja? Ya, analisis data historis. Kita harus bisa melihat data historis, meminta ahli untuk menetapkan asumsi. Biasanya kita tidak perlu harus ketemu dengan seorang ahli, tapi kita bisa melihat pendapat-pendapat atau hasil survei atau hasil analisa dari lembaga-lembaga yang dipercaya. Contoh misalnya Bank Dunia melakukan studi tentang tingkat pertumbuhan PDB Indonesia ke depan misalnya. Kita bisa lihat misalnya angka pertumbuhan ekonomi ke depan. Ya, kita tidak perlu ketemu dengan orang gitu ya. Yang dimaksud dengan meminta ahli itu ya kita bisa dapatkan sebuah data yang dipublish oleh lembaga-lembaga yang bisa kita percaya. Ya. Mendasarkan pada perekonomian global, ya kita tentunya dalam melakukan predik dan asumsi itu juga harus melihat, karena gini ya, negara itu nggak bisa dipisahkan negara satu dengan negara yang lain. Ya, sekarang dengan globalisasi, apa yang terjadi di negara tetangga kita akan bisa langsung berdampak pada kita, ya, pada Indonesia gitu. Walaupun jauh lokasinya, misalnya Amerika katakanlah, cuma jauh sekali ya. Kita kalau perjalanan itu bisa 11 sampai 12 jam ya, sehari penuh gitu. Itu di pesawat itu. Nah, itu di sana ada suatu kejadian gitu. Tidak perlu waktu yang lama akan langsung berdampak pada kita. Ya, contoh apa? Misalnya di pasar modal itu udah gitu ya. Kalau ada di sana terdengar misalnya ada krisis atau kemudian di sana ada kejadian fraud misalnya di salah satu korporasi misalnya, itu akan menguncang harga saham. Harga saham yang di New York ya, ada NICE ya, ada New York Exchange gitu. Dan di situ kemudian tiba-tiba indeks harga saham di sana ngedrop ya, down gitu. Itu nggak perlu waktu 1 hari 2 hari, hitungan menit itu ya, pasar modal kita ya itu bisa langsung goyang juga gitu. Jadi sangat cepat sekali. Makanya ketika kita melakukan predik itu harus melihat beberapa informasi yang terjadi baik nasional, regional maupun internasional. Ya. Nah, asumsi yang digunakan dalam meramalkan misalnya neraca atau laba rugi misalnya. Ini ada PT Indonesian Food. Tingkat pertumbuhan penjualan pada tahun tertentu itu ya pada tahun 2010 katakanlah itu 10%. Rasio biaya terhadap penjualan tetap dia tidak ada perubahan, depresiasi nilai buku bersih pabriknya tetap. Ini asumsi nih ya, ini asumsi atau enggak asumsi. Dividen diharapkan meningkat sebesar 8% pada tahun 2010, di mana diketahui dividen per share atau DPS-nya adalah 2009 sebesar 1,16 dan terdapat 50.000 lembar saham yang beredar. Ya, Indonesia Food ya. Ini contoh ya, asumsi dalam meramalkan laba rugi suatu perusahaan. Nah, kemudian diperhitungkan ramalan penjualan 2010 tingkat pertumbuhannya 10%, sehingga menjadi 3.300.000 ya, dari angka 3 juta menjadi 3.300.000. Persen biaya kecuali depresiasi tadi akan bertumbuh 87,2%. Nah, persentase ramalan untuk depresiasinya berapa itu? 0,1 atau 10%.
Nah, dividen per lembar saham atau dividen per share-nya tahun 2009 sebelumnya itu 116. Akan meningkat 8% menjadi 1,25. Nah, karena ada 50.000 lembar saham, maka proyeksi dividennya yang akan dibagikan adalah 62.640. Ini contoh ya performa dari sebuah laba rugi dengan asumsi-asumsi yang tadi sudah disusun gitu ya. Nah, maka bisa dibuat dalam sebuah tabel ya, bisa dibuat dalam sebuah tabel. Kalau kalian lihat di situ ada asumsi ada actual di tahun sebelumnya yaitu 2009 karena sedang melakukan estimate di 2010. Nah, 2009 itu actualnya apa saja ya, penjualan tadi 3 juta, kemudian biaya 26, penyusutan ya 100.000, total biaya operasional berapa, kemudian earning before interest and tax 264.000, ada bunga sekian, kemudian earning before tax ya pendapatan sebelum pajak, kemudian dikurangi dengan pajak 40% ya pajak badan 78.400, laba bersihnya 117. Nah, di situ ada dividen sahamnya 58. Jadi dividen saham biasa, dividen nanti akan dibagikan 58.000. Nah, kemudian dasar ramalan, dasar forecast-nya, asumsinya tadi ya sudah dijelaskan. Nah, maka akan terjadi di 2010 adalah sebesar 62.640 ini ya, dividen yang akan dibagikan sebesar ini. Ada kenaikan, ya ada kenaikan. Nah, itu contoh dalam melakukan forecast ya, dalam melakukan forecast secara actual gitu. Bisa dilakukan seperti itu. Kemudian neraca juga sama ya. Tadi kan laba rugi ya. Kalau tadi kita melakukan forecast terhadap laba rugi. Nah, kalau neraca bagaimana? Neraca ini contoh ya, asumsinya. Asumsinya di situ kan ada perkiraan namanya kas, piutang, persediaan gitu ya, dan seterusnya gitu. Kalau kemudian kita anggap fix ya, kemudian utang usaha, utang yang masih dibayar dan juga tetap rasionya tetap gitu, maka kita akan bisa menghitung bagaimana kas yang akan terjadi dengan adanya peningkatan penjualan yang diprediksikan sebesar tadi berapa? 10% tadi. Ketika ada peningkatan 10% ya terhadap penjualan, maka kasnya akan berubah sebesar berapa itu 0,3%. Kasnya akan berubah 0,3%. Akan naik. Rasio piutangnya juga akan naik ya 12,5%. Rasio persediaannya juga akan naik 20,5%. Dan seterusnya ya. Nah, ini kalau Anda kebetulan misalnya bekerja di bidang keuangan, yang di bagian keuangan, biasanya diminta bantu ya sama atasan untuk menghitung gitu ya, untuk menghitung. Ini tolong dihitungkan bagaimana kondisinya tahun depan gitu, dengan menggunakan data-data empiris, ya, data-data historis. Kemudian ada asumsi-asumsi yang sudah dibuat, misalnya oleh atasan kita, kemudian kita diminta untuk menghitung bagaimana nih proyeksi keuangan kita di tahun depan, misalnya. Nah, dengan Anda membuat dan menghitung seperti yang kita sedang sekarang bicarakan ini, maka Anda akan bisa membantu atasan untuk melakukan proyeksi keuangan dalam bentuk proyeksi laba rugi dan dalam bentuk proyeksi neraca. Ya. Nah, oke, slide yang terakhir, ini kondisi dari performa neraca di 2010 ya, dengan prediksi-prediksi asumsi yang tadi sudah dijelaskan di awal. Kasnya berubah, gitu ya, kasnya berubah, piutangnya juga berubah, gitu ya, dari 10.000 ke 11.000, piutangnya juga berubah 375 menjadi 412. Persediaannya juga berubah. Jadi semuanya berubah. Nah, tadi faktor pengubahnya hanya satu. Hanya satu, apa masih ingat? Faktor pengubahnya? Sales.
ya, sales. Tadi semua biaya-biaya fix ya kan, semua biaya-biaya kita asumsikan fix, tidak berubah. Tapi sales-nya naik, maka akan merubah struktur keuangannya, akan bertumbuh. Tapi asumsi akan berubah ya, ketika misalnya penjualannya naik, tapi operational expenses-nya, operational cost-nya juga ikut naik. Maka belum tentu ya prediksi dan estimasi di tahun depan akan ada pertumbuhan, belum tentu. Ya. Karena ternyata pertumbuhan dari sales yang akan menghasilkan revenue atau pendapatan itu dimakan oleh cost. Ya, jadi kita harus jadi kalau kalian suka keuangan asik banget sebetulnya ya. Jadi kita bisa membuat sebuah proyeksi untuk perusahaan dan kemudian kita bisa kendalikan. Ya, makanya perusahaan-perusahaan yang profesional, gitu ya, perusahaan-perusahaan yang handal, ya, handal itu kuat, tangguh, itu biasanya punya financial planner yang kuat juga, ya, punya financial planner yang kuat, yang akan menjadi advisor bagi owner, yang akan menjadi konsultan bagi owner, yang akan memberikan nasihat kepada pemilik, ya, pada owner, pemegang saham, gitu ya, sehingga bisnisnya akan bisa tetap tumbuh dan sustain dalam kondisi seperti ini pun ya, kondisi pandemik misalnya, perusahaan bisa tetap eksis ya kalau financial planner-nya kuat. Oke, saya kira demikian. 2 menit lagi ini akan tertutup. Saya stop share. Ada 2 menit ya, kalau mau bertanya masih boleh, masih ada kesempatan, silakan kalau ada yang mau bertanya. Waktunya tapi cuma 2 menit. Ada yang mau tanya? Silakan. Boleh saya sambil absen ya. Saifuddin ada? Septian ada? Hadir. Hadir. Fauzan? Ada Feby? Hadir Pak, hadir Pak. Terima kasih. Ini ada namanya banyak ya, tapi mudah-mudahan nggak ada yang disambi tidur ya. Oke, mudah-mudahan semuanya ikut menyimak ya. Ya mungkin. Iya Pak. Ya, makasih. Ya mungkin sih tidak bisa begitu cepat Anda menangkap apa yang saya sampaikan ya, karena banyak istilah, lagi-lagi banyak istilah yang mungkin kadang baru didengar, ada yang baru mendengar istilah-istilah itu tadi gitu ya. Ya itu maklum sih, wajar saja gitu ya. Literasi kita, jadi tingkatkan literasi Anda dalam bidang ekonomi dan bisnis ya. Tingkatkan literasi. Literasi itu apa? Literasi itu ya pustaka, referensi. Referensi dan preferensi Anda itu nggak akan bisa meningkat kalau Anda nggak mau baca dan mendengar tentang istilah-istilah dalam bisnis dan ekonomi. Anda nggak akan bisa meningkat literasi. Kalau literasi Anda terbatas, maka dalam memahami sesuatu hal akan menjadi lambat. Akan menjadi lambat. Itu kuncinya ya dalam pendidikan. Itu adalah literasi dulu. Ya, Anda harus banyak baca dulu, banyak mendengarkan tentang bisnis dan ekonomi gitu. Ya, jadi jangan berharap bisa berkompetisi ya dalam kondisi persaingan yang luar biasa saat ini kalau Anda tidak mau meningkatkan literasi dan preferensinya. Ya, ini sekedar saran saja ya. Jadi kalau Anda sebagai mahasiswa tidak mau melakukan itu, ya akan tertinggal jauh gitu ya dengan mahasiswa lain sebagai kompetitor Anda. Tapi saya berharap tetap semangat gitu ya, dan mau membaca, mendengar, dan mempelajari sesuatu yang baru gitu ya. Jangan cepat lelah, jangan putus asa. Ya Pak, terima kasih. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Terima kasih semuanya. Ternyata nih waktunya nggak. Kalau kita tadi di 8.50 ya kita buka ya.
Ini karena waktunya cuma 1 jam, jadi kita sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Baik, Pak. Kalau boleh dibuka, saya mau foto. Bentar, Pak. Ya, ada 2 slide. Ya, ada 2 slide. Saya foto di slide yang pertama. Oke, tahan dulu. Saya simpan dulu. Saya simpan dulu di Pak Bagio, dari Ya. tadi nggak di ACC, saya jadi ketinggalan materi. Iya, saya ini concern ke materi, jadi nggak sempat melihat. Oke. Pak Bagio. Oke, Mbak. Terima kasih semuanya. Sampai di sini dulu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Jaga Pak. kesehatan ya. Terima Jaga kasih kesehatan. kembali, Pak. Jaga kesehatan ya. Fit terus. Fit terus. Ya, mudah-mudahan ketemu lagi. Kita ujian minggu depan ya? Atau 2 minggu lagi? Belum ada info sih, Pak. Belum ada info ya? Akademik, Pak. Oke, kita sudah 14 kali pertemuan. Biasanya sudah cukup, tapi kalau misalnya nanti ada request, ya kita bisa tambah. Nggak ada masalah sih. Oke, makasih ya semuanya. Terima kasih, Pak. Oke, selamat malam. Assalamualaikum. Salam. Bagi semuanya. Terima kasih. Apa kabar Mas Egi? Oke, kita live ya. Makasih.